Petugas pengiriman terpesona oleh lekuk tubuh pemilik toko. Mau tidak mau dia mendekatnya, adegan ini tertangkap kamera. Penjaga keamanan diam-diam menyaksikan semuanya terjadi. Malam ini malam tahun baru. Huang Ying adalah yang terakhir menutup toko. Dia menjalankan toko pakaian dalam. Dia pulang kerja sangat terlambat karena dia ingin mendapatkan lebih banyak pesanan. Dalam perjalanan pulang, lampu tiba-tiba mati. Huang Ying menyalakan lampu telepon dan pergi ke pintu keluar staf. Ternyata terkunci lagi. Dia hanya harus keluar dari pintu depan. Tidak menyangka tempat ini ditutup juga. Huang Ying naik ke atas dan meminta penjaga keamanan untuk membuka pintu. Tang Hao mengenakan jaket tidak mengatakan apa-apa. Ambil kunci untuk membuka pintu tapi pintu tetap tidak bisa terbuka. Katanya ada jalan keluar lain. Kemudian membawanya ke ruang ganti. Ada pintu di dalamnya. Tang Hao mencoba beberapa kunci dan masih tidak bisa membuka. Dia bilang dia sepertinya salah mengambil kunci. Suruh Huang Ying untuk menunggu di sini. Dia merasa ada yang salah. Berlutut untuk melihat kuncinya. Kunci rusak hanya dengan menarik saja. Tapi pemandangan di balik pintu mengejutkannya. Di balik itu hanya dinding. Huang Ying sedikit takut. Dia dengan cepat mengeluarkan teleponnya untuk memanggil polisi. Pada saat ini, sepasang tangan terulur untuk menutupi mulut dan hidungnya. Huang Ying berjuang lalu kehilangan kesadaran. Ketika dia samar-samar terbangun, Tang Hao sedang duduk di seberang makan hotpot. Tangan dan kakinya diikat di kursi. Panik melihat sekeliling meminta bantuan. Tetapi bahkan jika dia berteriak, tidak ada yang mendengar. Karena hari ini adalah malam tahun baru. Semua orang sudah pulang untuk merayakan hari Imlek. Sekarang hanya mereka berdua yang tersisa. Tang Hao bekerja di sini selama 7 tahun. Hanya karena dia ingin melihat Dewi setiap hari. Dia tidak menyangka bahwa hari ini akan sebaik yang dia inginkan. Dia sangat senang, terus-menerus ambil makanan untuk dia. Huang Ying melihatnya sebagai orang gila. Dia hanya harus berpura-pura patuh mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tang Hao melepaskan ikatannya. Huang Ying menggunakan satu tangan untuk makan dan satu tangan untuk turun dan melepaskan tali di bawah kakinya. Tapi satpam selalu menatapnya. Membuatnya tidak berani bergerak. Melihat dewinya patuh. Dia mulai mengucapkan kata-kata manis padanya. Bahkan ingin membawanya pulang untuk menikah. Huang Ying buru-buru mengatakan bahwa pernikahan tidak boleh begitu ceroboh. Tidak terduga, ini membuatnya marah. Tang Hao merasa bahwa dia memandang rendah dirinya. Menggeledah kotak cincin yang diletakkan secara paksa di tangannya. Katakan bahwa Huang Ying akan menjadi istrinya. Huang Ying takut dan berjuang untuk biarkan dia pergi dengan cepat. Tepat pada saat ini, langit-langitnya jatuh menimpa satu orang. Kepala jatuh langsung ke hotpot. Itu petugas pengiriman toko. Pada hari-hari biasa, dia sangat suka menganiaya sang dewinya. Tang Hao membenci pria ini di dalam hatinya. Menyiksanya setengah hidup, setengah mati. Bahkan memberikan tali penyelamat kepada Huang Ying. Baginya untuk melampiaskan, kekuatannya tidak cukup. Tidak bisa memegang tali yang mengikat petugas pengiriman. Menyebabkan kepalanya jatuh langsung ke hotpot. Panas sampai mati. Sementara satpam memeriksa mayat. Huang Ying dengan cepat mengambil pisau di tanah. Potong tali di bawah kakinya dan lari. Dia berlari ke pintu pasar besar. Hanya ada beberapa anak di luar, dan dia berteriak minta tolong. Suara petasan menenggelamkan teriakannya. Melihat satpam datang, dia terpaksa lari kembali ke tempat dulunya untuk menemukan teleponnya. Dia ingin menelepon polisi tetapi teleponnya rusak. Huang Ying melihat toko informasi. Gunakan alat pemadam api untuk mengetuk pintu dan temukan walkie-talkie. Dia menyalakan saluran dengan gelombang komunikasi. Tiba-tiba mendengar suara Tang Hao. Kamu jangan lari lagi, itu tidak akan berhasil. Huang Ying merasa putus asa. Dia meninggalkan walkie-talkie dan berlari ke tempat lain. Tapi kemanapun dia berlari, dia tidak bisa lepas dari pengawasan penjaga. Tang Hao mendekat selangkah demi selangkah. Huang Ying mencari alkohol yang tumpah di tanah.
Tunggu. Tang Hao mendekat, lalu nyalakan api. Kakinya terbakar oleh api. Huang Ying mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Penjaga keamanan sangat marah. Dia ingin mendidik kembali wanita yang tidak patuh ini. Pegang busur dan anak panah untuk membidik. Ditembak langsung di kaki Huang Ying. Dia segera jatuh kesakitan sampai keringat mengalir di kepalanya. Tang Hao menyeretnya ke sebuah ruangan. Tangan dan kaki terikat erat. Melepas kaos kakinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, memegang senapan di sampingnya, bergerak di sepanjang lengan Huang Ying. Dengan jahat mengatakan untuk memberinya hadiah kecil. Karena dia sangat bersemangat. Dia meleset dari target, kata Tang Hao dengan penuh semangat. Melakukannya lagi ya. Hanya mendengar suara menyakitkan Huang Ying. Wajah Tang Hao terpelintir karena kegembiraan. Tepat saat ini kebakaran sebelumnya. Buat sistem alarm kebakaran berfungsi. Air jatuh dari langit-langit. Membuat mereka berdua basah. Tang Hao dengan cepat melarikan diri untuk mematikan peringatan. Tapi masih satu langkah lambat. Patroli polisi di luar mendengar alarm. Dia meminta keamanan untuk membukakan pintu untuknya. Tang Hao buru-buru menangani adegan itu. Kemudian, ke pintu tanggapan polisi. Huang Ying melihat bahwa kesempatan telah datang dan satu kaki berjuang untuk melepaskan diri dari tali. Manfaatkan kelenturan tubuh. Balikkan kakinya di depan seluruh tubuh dia dan kemudian balikkan. Lalu, gunakan kakinya untuk mengait pisau kecil. Di tubuh kurir, dengan hati-hati memotong tali dan akhirnya berhasil. Polisi yang berpatroli di sekitar pasar tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia pergi ke arah suara. Melihat Huang Ying mencoba melarikan diri. Dia merasa seperti dia melihat cahaya yang menyelamatkan jiwa. Tetapi tepat setelah itu, polisi itu ditembak tubuhnya oleh Tang Hao. Dalam keheranannya, dia merasa hancur, panik dan berbalik untuk melarikan diri. Takut itu semua sia-sia tapi ingat apa yang terjadi hari ini. Dalam hatinya berkobar api perjuangan. Dia menyeret kakinya yang terluka ke ruang keamanan. Ambil semua kuncinya. Siapa sangka dia menoleh dan melihatnya tepat di belakang. Untuk menghindari dari si mesum ini, dia menahan rasa sakit dan menarik panah di kakinya. Pukul dia dengan keras. Ambil kunci di bawah dan lari. Penjaga itu seperti kecoa yang berdetak selamanya dan tidak mati. Luka yang tidak berhenti berdarah. Mengejar belakang Huang Ying. Dia pergi ke toko ikan dan terlatih tatih di dalam. Sama sekali tidak menyadari jatuh ke dalam perangkap Huang Ying. Sengaja menggunakan benda besi untuk membuat suara. Bermain petak umpet dengannya. Ketika Tang Hao berjalan ke tengah toko, dia mengangkat lembingnya di toko. Membidik dan menembakkan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, tombak itu menembus tubuhnya. Tang Hao tercengang. Tepat setelah itu, jatuh mati. Ini sudah pagi. Pintu pasar perlahan terbuka. Pekerja sanitasi mengucapkan selamat tahun baru kepada Huang Ying. Dia terhuyung-huyung keluar dari tempat mimpi buruk ini. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami. Malam tahun baru yang menakutkan akhirnya berlalu.